Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya tentang pengolahan kata pada teknologi informasi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Kashful Ulum dengan NPM 23100 10 10 7. Kita masuk ke pendahuluan. Ya, jadi pada era digital saat ini, pengolahan kata telah menjadi bagian penting dari teknologi informasi. Melalui proses ini, kata-kata dapat diubah, disusun, dan dianalisis untuk tujuan tertentu. Apa itu pengertian proses pengolahan kata? Jadi, proses pengolahan kata adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk memanipulasi kata-kata dalam konteks teknologi informasi. Hal ini melibatkan pemisahan, analisis, transformasi, dan pengelompokan kata-kata untuk mendapatkan informasi yang lebih bermakna. Penggunaan proses pengolahan kata pada teknologi informasi. Pengolahan kata digunakan dalam berbagai aplikasi teknologi informasi, seperti pemrosesan bahasa alami, sistem pencarian informasi, analisis sentimen, dan terjemahan mesin. Ini membantu meningkatkan efisiensi komunikasi dan pemahaman antara manusia dan mesin. Nah, lanjut ke langkah-langkah proses pengolahan kata. Oke, yang pertama itu ada pengumpulan data. Nah, dalam pengumpulan data ini kita harus mencari data itu dari berbagai sumber, misalnya dari situs atau web dan lain-lainnya. Nah, data itu perlu diproses karena kan data itu masih mentah, nah, agar bisa menjadi suatu informasi yang bermanfaat bagi orang lain. Lanjut ke pembersihan data. Jadi data yang sudah dikumpulkan, nah, data itu perlu dibersihkan. Nah, karena kan data itu memiliki karakteristik tersendiri. Misalkan tanda baca, uh, huruf kapital, atau kata-kata yang belum sesuai. Maka dalam proses ini, dia akan menghapus karakter-karakter ini dan memisahkan dengan teks yang lebih kecil atau unit yang lebih kecil, seperti kata-kata atau frasa. Lanjut, setelah dibersihkan, langsung masuk ke tokenisasi. Nah, apa itu tokenisasi? Nah, tokenisasi ini adalah membagi teks dalam bentuk unit yang lebih kecil atau biasa disebut dengan token. Nah, contohnya seperti saya sedang belajar pemrosesan teks. Nah, maka dalam tokenisasi dia akan membagi tiap kata-kata itu dengan tanda baca yang disebut dengan token. Nah, lanjut ke langkah selanjutnya itu normalisasi. Nah, normalisasi ini adalah proses yang menghasilkan teks agar seragam, seperti konversi ke huruf kecil atau lowercase. Jadi yang asalnya ada awalannya yang kapital, maka dalam proses normalisasi dia akan membentuk teks harus seragam agar bisa dianalisis atau pemrosesan selanjutnya pada pengolahan kata. Nah, bisa juga penghilangan tanda baca, yaitu misalnya koma atau titik, seru atau tanda tanya, maka tanda tersebut dihilangkan agar bentuk teks tersebut seragam. Nah, oke, lanjut. Langkah selanjutnya itu stemming dan limitasi. Nah, stemming, apa itu stemming? Ya, jadi stemming itu adalah menghapus awalan dan akhiran kata agar bisa membentuk kata dasar. Seperti berjalan-jalan, berjalanan, atau berjalan-jalan. Maka dalam stemming dia akan menghapus awalannya itu menjadi jalan. Nah, kalau limitasi, dia mengubah katanya lebih
mengacu pada kamus bahasa sehingga menghasilkan kata dasar yang benar dan bermakna. Nah, lanjut ke analisis sentimen. Nah, analisis sentimen ini adalah menganalisis sentimen untuk mendapatkan persepsi atau pendapat pengguna. Contoh aplikasi pengolahan kata pada teknologi seperti chatbot, penerjemah mesin, ringkasan teks. Nah, kalau di chatbot itu aplikasi yang menggunakan pengolahan kata untuk memahami dan merespon interaksi pengguna dalam bentuk bahasa alami. Nah, dalam penerjemah otomatis, bahasa yang memanfaatkan pengolahan kata untuk menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain secara akurat. Kalau ringkasan teks itu aplikasi yang menggunakan pengolahan kata untuk meringkas teks yang panjang menjadi teks yang lebih ringkas dan mudah dipahami. Nah, dalam pengolahan kata dalam teknologi informasi ini tentu ada tantangan dalam prosesnya, yaitu seperti polisemi, yaitu kata-kata dengan banyak makna dapat menyulitkan pemahaman konteks. Kedua itu pelafalan. Variasi dalam pelafalan kata dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam pemrosesan kata. Bahasa slang dan idioma. Nah, ekspresi informal atau regional dalam bahasa dapat membingungkan prosesan kata. Nah, yang terakhir itu adalah kekurangan data. Pengolahan kata memerlukan data yang cukup untuk pembelajaran mesin yang efektif. Oke, jadi kesimpulannya pengolahan kata pada teknologi informasi memberikan manfaat yang signifikan dalam memahami, menganalisis, dan merespon teks. Penting untuk terus mengembangkan metode dan teknik pengolahan kata untuk memperbaiki akurasi dan kualitas. Oke, itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau kurang bisa dipahami dalam presentasi ini. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.